untuk mengulas soal penanganan preman di Tanjung Priok, Jakarta Utara sampai akhirnya Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini, kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Hermawan Sulistyo, dan Dewan Penasihat Federasi Buruh Pelabuhan Indonesia, Ilham Syah. Selamat sore, Prof. Kiki, Pak Ilham. Selamat sore. Selamat sore. Sore, saya ke Pak Ilham dulu. Jadi sebenarnya praktek pungli dan premanisme ini bukan berita baru ya? Sejak kapan sebenarnya sudah dialami para sopir truk di Tanjung Priok? Ya, ini bukan berita baru, Mbak. Jadi ini sudah persoalan yang sudah terjadi puluhan tahun gitu. Saya sendiri mengalami paling tidak saya mulai terlibat dalam proses perlawanan terhadap pungli ini sejak tahun 2000. Wah, 21 tahun berarti? Betul, waktu itu sampai ada pemogokan yang dilakukan oleh sopir tahun 2000 pada waktu itu menutup pelabuhan. Nah, saya mau cerita bagaimana proses pungli itu sebenarnya. Jadi, seorang sopir trailer, seorang yang mengangkut kontainer keluar masuk pelabuhan, itu tahapan pertama dia keluar dari garasi dia itu sudah ada pungli. Jadi, pungli itu pertama pungli yang dilakukan oleh di jalan. Jadi, setiap pertigaan, setiap perapatan, setiap belokan gitu ya, atau yang minta-minta di jalan itu 2.000, itu bisa satu hari itu bisa 10.000 dia mengeluarkan, itu baru di jalan raya. Itu baru di jalan ya? Baru di jalan. Nah, biasanya sopir akan melakukan pekerjaan, dia akan mengambil kosongan ke depo. Ya, dia akan ngambil masuk ke depo. Nah, di depo itu yang ramai sekarang ditangkap, itu baru yang di depo. Di depo itu memang proses punglinya itu mulai dari dia masuk security, lalu nanti ada checker bagian untuk memeriksa kontainer, lalu nanti bagian cuci kontainer, lalu nanti baru kren atau tenggo yang akan mengangkat atau menurunkan peti kemas yang akan dia bawa gitu. Nah, di dalam depo itu tuh rata-rata itu bisa sampai 15.000 sebenarnya satu sopir ya, satu mobil gitu. Satu sopir sekali jalan itu ya? Iya, iya. Nah, setelah itu kan dia hubungannya kan setelah dia di depo itu dia nanti ke pabrik. Ya, dia di pabrik pun biasanya ya ada security juga minta gitu. Nah, selesai dia di pabrik, muat barang di pabrik, barulah dia bawa barang itu ke pelabuhan. Entah dia nanti akan ekspor, entah dia nanti untuk intersuler atau antar pulau gitu. Nah, di pelabuhan ini dia besar lagi kenanya. Di pelabuhan itu sekarang ini terutama yang di intersuler, yang atau dalam negeri, itu bisa sampai 20.000 seorang sopir mengeluarkan uang gitu. Nah, dari apa saja uangnya? Sama prosesnya, masuk ke pos ya, pos gate pertama itu dia harus mengeluarkan uang 2.000 sampai 5.000. Nanti bagian checker itu dia periksa kontainer, lalu nanti ada apa untuk surat jalan, sampai nanti bagian tenggo atau bagian alat yang menurunkan atau memuat barang yang akan diambil oleh sopir. Nah, di sini kalau seandainya lagi apes, misalnya kita mau ngambil impor gitu ya, barang kita peti kemas itu ada di bawah misalnya posisinya. Lalu ada di atas kan ada tumpukan, ada 3 peti kemas misalnya. Nah, itu istilahnya angsuran. Angsuran itu satu kali ngangsur itu 5.000. Kalau seandainya ada 3 angsurannya, nanti dikali lagi kita 3. dibawa, dikali artinya kita satu untuk ngangkat itu aja 20.000. Karena ngangsur. Kalau seandainya tidak dikasih uang, petugas-petugas itu, dia nggak mau mengerjakan. Dia akan kerjakan yang lain. Nah, saya hitungan-hitungan sederhana saja ya, Mbak ya. Iya, per harinya ini berapa itu sekali jalan? Kalau seorang sopir itu, dia bisa mengeluarkan kalau seandainya normal saja, dia tidak apes lah gitu, itu bisa 45.000 sampai 50.000. Taruhlah dia 45.000, baik itu di jalan, di depo, di pabrik, dan di pelabuhan, dia mengeluarkan uang 45.000. Artinya 45.000 dikeluarkan oleh satu mobil. Nah, sehari rata-rata data dulu waktu sebelum krisis, sebelum COVID, ya itu bisa 12.000 lebih mobil trailer yang beroperasi keluar masuk pelabuhan Tanjung Priok. Nah, kalau seandainya 12.000 kendaraan sehari, satu kendaraan satu sopir biasanya mengeluarkan 45.000, artinya ada 540 juta dalam satu hari uang sopir yang menguap di jalan. Nah, kalau seandainya kita kalikan 30 hari dalam satu bulan. Silahkan dikalikan sendiri itu ya.
Ya, itu saya udah coba hitung. Itu berapa? Mencapai 16,2 miliar, 16 miliar 200 juta. Uang sopir yang menguap di jalan. Iya. Padahal Oke. kita tahu, sopir ini Mbak, orang yang bukan mempunyai uang yang banyak. Oke. Uang yang dikeluarkan oleh sopir untuk pungli itu harusnya uang yang bisa dia bawa pulang untuk anak istrinya. Iya betul Pak Ilham, ditangkap tadi Ya. sangat besar sekali uang yang menguap dari setiap proses yang harus dilalui. Saya ke Prof Kiki. Ya. Prof Kiki ini udah lebih dari 20 tahun setidaknya. Lalu baru sekarang ini setelah Presiden meminta Kapolri untuk menyelesaikan ini. Apa sih sebenarnya kalau yang Prof Kiki lihat sulit banget kayaknya memberantas praktek pungli dan premanisme yang sudah lama sekali terjadi ini? Semua orang ikut menikmati. Jadi mulai dari pejabat-pejabat perhubungan sampai preman kecil-kecil semua ikut menikmati. Jadi sharing kejahatan ini yang terjadi adalah itu, dan itu baru potret kecil dari yang lebih besar ya. Ada kalau kita ikut itu kan korbannya sopir, perusahaan Ya. juga jadi korban kalau pengurusan dokumen SPKBM itu satu dokumen bisa kena charge 50 sampai 100 ribu. Nah, hitungannya semuanya. Dan ini terjadi di semua pelabuhan, bukan hanya di Tanjung Priok. Jadi Tanjung Priok ini hanya satu contoh saja ya Prof ya? Iya, nanti diberantas di Tanjung Priok. Masih ada Semarang, masih ada Medan, masih ada di mana-mana. Gitu. Ini ke miliaran. Kalau tadi dihitung 16 miliar, itu baru di Tanjung Priok. Seluruh Indonesia hitung aja sendiri gitu. Dan ini yang membuat kawasan pelabuhan itu lukratif ya, lukratif, banyak duit gitu. Ketika kontrol negara, ketika negara tidak hadir, sampai saat ini tidak pernah hadir, ya dijarah, dipakai jarahan. Nah, pada tingkat supir dan perusahaan-perusahaan pengangkutan segala macam itu terjadi high ekonomi, biaya tinggi, nah, high cost ekonomi biaya tinggi. Iya. Itulah sebabnya sebetulnya kalau kita beli barang segala macam itu nilai real dari barang itu banyak ketambahan oleh pungli-pungli seperti itu gitu. Iya. Ini yang membuat selamanya ini nggak pernah bisa diberantas. Ya. Nah ini tapi kan karena banyak sekali yang menikmati kata Prof Kiki tadi, yang bancakannya banyak nih, yang terlibatnya banyak. Nah apa yang bisa dilakukan sebenarnya? Apakah yang kemarin dilakukan ditangkap sejumlah preman ada 49, ini jadi satu langkah pertama atau sebenarnya masih panjang ini prosesnya? Ya kan polisi sekarang salah satu motonya itu restoratif justice. Nah, keadilan yang merestorasi, memperbaiki pembinaan dan sebagainya. Pada kasus seperti ini tidak bisa restoratif justice, harus retributive justice. Kenapa? Penegakan hukum jangan pandang bulu gitu. Kalau ada pejabat pelabuhan yang memang terlibat dari bukti-bukti lapangan, tangkap, periksa gitu. Lebih tinggi lagi dirjennya kalau perlu sampai menterinya. Nah, ini harus keputusan politik, harus Jokowi sendiri yang memberi perintah supaya polisinya kuat, karena ini kan terkait dengan konteks politik, situasi politik. Duit-duit kampanye juga banyak dari situ gitu, kaitan dengan partai, karena ini melayani mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas, dan yang di bawah ini yang paling terasa. Kenapa? Belum sektor-sektor terkait yang ada di sana. Contoh sektor terkait yang tidak ada kaitannya dengan pelabuhan, misalnya warteg. Nah, itu warteg kan hajat hidupnya supir-supir ini segala macam. Iya, gitu. kena juga. Itu tiap hari juga dipalaki. Nah, jadi jumlahnya itu masif. Lalu kenapa nggak bisa diberantas? Di pemalak-pemalak ini ada komandannya lagi. Komandan dalam tanda petik ya. Ya, gitu. Nah kita kan bahas ini, bagaimana caranya menuntaskan ini tidak hanya yang di lapangan saja, tapi juga sampai ke tanda kutip backing-backingnya juga harusnya mendapatkan keadilan yang sama atau perlakuan yang sama dalam penegakan hukum. Kita akan bahas ini di Kompas Petang sesaat lagi.